Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga antum semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas pembelajaran, yaitu mata pelajaran Thaqafah Aqidah. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik anak yang salih dan salihah, langsung saja kita akan masuk kepada pembahasan materi. Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan membaca doa. Kita awali dengan membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bacakan dalil mata pelajaran Thaqafah Aqidah. Qala Allah Ta'ala, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Artinya sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Berikutnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Baik, langsung kita akan masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitu tentang mengimani atau meyakini kitab-kitab terdahulu berdasarkan dalil naqli atau berdasarkan dalil Al-Quran. Sebelumnya Ustaz sudah menjelaskan dalam masalah akidah ada dua landasan atau sumber yang kita jadikan sebagai pijakan di dalam berakidah. Yang pertama adalah melalui dalil-dalil aqli. Yang kedua adalah berdasarkan dalil naqli. Dalil naqli yaitu merujuk kepada Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir. Nah, untuk masalah keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengimani Al-Quran sebagai kitabullah atau kalamullah atau wahyu yang diturunkan oleh Allah. Yang kedua adalah mengimani kitab-kitab terdahulu sebagai kitab-kitab Allah dan juga sebagai bagian daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Untuk mengimani kitab Al-Quran itu bisa ditempuh dengan dalil akli, di mana kita bisa menyaksikan keberadaan Al-Quran itu sendiri secara nyata. Kita bisa melihat, mengindra daripada Al-Quran sebagai sebuah kitab yang berisikan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Pembahasan ini sudah Ustaz sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Bisa antum simak kembali video tersebut untuk memahamkan pembahasan mengenai mengimani Al-Quran sebagai kalamullah, di mana intinya kita meyakini Al-Quran sebagai kalamullah
karena Al-Quran tidak mampu dibuat oleh manusia. Dan juga isi daripada Al-Quran itu bisa dibuktikan kebenarannya. Adapun hal-hal yang gaib, maka perkara tersebut memang tidak bisa untuk sementara ini belum bisa dibuktikan secara akliyah. Adapun perkara yang gaib itu pasti adanya kelak ketika kita sudah meninggalkan kehidupan dunia ini. Nah, jadi pada intinya beriman kepada Al-Quran bisa ditempuh berdasarkan dalil aqli. Ya, kita bisa meyakini Al-Quran karena Al-Quran adalah kitabullah, yaitu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Buktinya apa? Buktinya Al-Quran tidak ada yang mampu membuatnya. Tidak ada yang mampu membuatnya dalam artian tidak ada yang mampu membuat semisal yang mirip dengan Al-Quran. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 23 sampai ayat 24. Nah, adapun untuk meyakini keberadaan daripada kitab-kitab terdahulu, tentu untuk meyakini hal itu adalah berdasarkan dalil naqli, bukan berdasarkan dalil akli. Karena keberadaan kitab-kitab terdahulu selain Al-Quran itu sudah tidak bisa dipastikan kebenarannya. Di mana kitab-kitab terdahulu selain Al-Quran kita sebutkan yang pertama adalah kitab Zabur, kitab Taurat. Nah, kita urutkan ya, yang pertama adalah kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Ketiga kitab ini saat ini itu sudah banyak perubahan, sudah banyak yang tidak sesuai dengan apa yang pertama kali dibawa oleh para nabinya. Seperti halnya kitab Taurat dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab-kitab itu saat ini itu sudah berbeda dengan kitab-kitab yang dulu dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah, lantas apa dalil yang kita gunakan untuk meyakini keberadaan kitab-kitab itu? Yaitu kitab-kitab selain Al-Quran. Tentunya adalah Al-Quran itu sendiri, yaitu yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 136. Berikut Ustaz bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh, atau tersesat sesat-sesatnya. Quran surat An-Nisa ayat 136. Nah, inilah ayat yang menjadi dalil bagi kita untuk meyakini keberadaan daripada kitab-kitab selain Al-Quran, bahwa benar kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Jadi kita meyakini itu adalah kitabullah bukan berdasarkan penjelasan orang-orang kafir saat ini,
tetapi kita meyakini kitab-kitab itu adalah kitabullah, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya, yaitu berdasarkan ayat ini. Nah, sampai sini paham ya? Jadi kita meyakini kitab-kitab selain Al-Quran itu bukan berdasarkan penjelasan orang-orang kafir, sebagaimana penjelasan orang Kristen ya terhadap kitab Injil, dan penjelasan orang Yahudi misalkan terhadap kitab Taurat dan Zabur ya. Tetapi semata-mata kita yakin bahwa kitab-kitab itu Allah yang menurunkan adalah berdasarkan penjelasan ayat ini. Selain itu, di ayat yang lain ya yang berkenaan dengan kitab-kitab Taurat, Zabur dan Injil secara khusus juga disebutkan di ayat-ayat yang lain. Seperti di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang diturunkannya kitab Taurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Musa kitab yaitu Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Berikutnya di ayat yang lain yaitu di surat Maryam ya, di surat Maryam ayat 30. Qala inni 'abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, yang artinya dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab yaitu Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, ini Quran surat Maryam ayat 30 yang menjelaskan tentang kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Berikutnya adalah di surah Al-Isra ayat 55 yaitu tentang kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'dhin wa atayna Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur. Nah, ya, Zabur kepada Daud ya, yaitu kepada Nabi Daud alaihi salam. Ini di Quran surat Al-Isra ayat 55. Nah, jadi itulah ayat-ayat yang menjelaskan tentang keberadaan kitab-kitab terdahulu selain Al-Qur'an. Bahwa kitab-kitab itu yakni kitab Taurat, Zabur dan Injil benar bahwa itu adalah kitabullah yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya, yaitu Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, apakah kitab-kitab itu kemudian kita amalkan untuk saat ini? Sesungguhnya Nabiullah Muhammad SAW yang membawa Al-Quran telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi, sekaligus penyempurna risalah para nabi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi ajaran-ajaran para nabi terdahulu telah disempurnakan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita tidak lagi mengikuti, mengamalkan ajaran nabi-nabi terdahulu, melainkan mengikuti, mengamalkan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW dan mengamalkan kitab Al-Quran saja, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membawa lembaran-lembaran kitab Taurat. Hal itu kemudian ditegur oleh Rasulullah, bahwa kata Rasulullah, andaikan kekasihku Musa alaihi salam masih hidup, tentu yang dia pegang sekarang adalah apa yang aku bawa, yaitu Al-Quran. Jadi kitab-kitab terdahulu tidak lagi diamalkan, ditinggalkan, dan hanya diyakini saja bahwa itu benar adalah kitabullah.
Nah, sampai sini paham? Oke, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya diberikan kepahaman dan bisa menjadi keyakinan kita di dalam keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.